Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan pada hari ini kita akan membahas atau kita belajar bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Microsoft Word 2010. Bagi pemula mungkin masih bingung. Mari kita lihat video atau tutorial berikut ini. Oke, sebelum kita mulai, baiklah ini adalah aplikasi. Nah, itu ya aplikasi Microsoft Word-nya. Oke. Oke, kita buka aplikasinya. Oke, ini adalah salah satu tampilan dari Microsoft Word 2010. Jadi dari video-video yang sebelumnya saya sudah membahas ya, dari fungsi-fungsi dari menu-menu yang ada pada Microsoft Word ini. Oke, biasanya sebagai dasar kita belajar Microsoft Word itu hanya ada beberapa bagian yang kita gunakan. Contoh seperti ini, semuanya kita mau mengetik. Nah, itu yang penting kita tahu. Yang pertama itu adalah bagaimana cara menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Jadi pada keyboard itu biasanya untuk huruf besar, huruf kecil itu kita gunakan caps lock. Nah, seperti itu ya. Jadi kita pencet caps lock, baru kita tulis. Nah, belajar ini adalah huruf besar. Kemudian kalau kita mau gunakan huruf kecil, jadi kita tekan lagi caps lock. Itu ya, belajar itu indah gitu ya. Nah, itu ada salah satu fungsi dari caps lock. Oke, nah, yang itu untuk yang pertama kali kita harus tahu. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana cara menghapus tulisan. Makanya kita ada tulisan seperti ini. Berbagi itu indah. Nah, oke ya. Jadi untuk menghapus itu kita bisa gunakan namanya backspace. Backspace itu untuk menghapus tulisan. Jadi seperti ini. Sebenarnya kita belajar apa yang kita gunakan itu yang bergerak ataupun yang bisa kita gerakkan itu adalah namanya kursor seperti ini. Ini adalah kursor yang kita gerakkan seperti ini, yang ada tanda panah ini. Oke. Nah, jadi mana yang mau kita hapus? Kalau kita mau hapus semua ya kita tinggal taruhkan kursor di bagian depan, baru kita pencet backspace seperti ini. Nah, ini cara menghapus. Oke. Nah, setelah itu bagaimana habis kita mengetik kita geser ke bawah. Jadi oke, kalau kita melihat seperti ini kita langsung geser kursor ke bawah tidak akan bisa karena kita harus menggunakan tombol enter seperti ini. Nah, di sini kita buat lagi belajar bersama. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ke bawah lagi, nah itu kita bisa untuk mengetik yang selanjutnya. Oke, ini adalah menu-menu dasar yang harus kita mengerti. Kemudian setelah itu yang paling penting adalah spasi. Nah, contoh seperti ini kita mau menggunakan spasi. Contohnya berbagi itu indah. Nah, tulisan seperti ini tidak ada spasi. Jadi bagaimana sih cara kita membuat spasi agar terlihat rapi tulisannya? Oke, mari kita ya. Jadi kita hapus dulu. Nah, berbagi. Nah, habis itu kita pencet tombol spasi itu spasi indah. Oke. Nah, oke, itu adalah fungsi dari spasi. Jadi sebagai dasar seperti itu. Kemudian ada fungsi-fungsi yang lain. Contohnya di sini ada fungsi dari tab. Nah, tab itu untuk membuat spasi atau tabulasi. Contoh seperti nama.
tab titik 2 Andi gitu. Nah, kemudian kita enter namanya kelas tab titik 2 9A. Nah, seperti itu. Oke, itu adalah fungsi dari tab. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana sih kita membuat titik 2 ataupun tanda petik? Oke, jadi yang pertama itu samanya kita buat semuanya nama. Kita tab, nah, kita pakai shift tahan terus tombol titik 2. Oke. A D seperti ini. Inilah fungsi dari tombol-tombol pada keyboard. Nah, itulah sebagai materi dasar yang biasanya kita harus kuasai agar kita bisa belajar selanjutnya. Oke, sampai di sini saya akhiri, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.